Hai, balik lagi teman-teman semuanya. Ih gila, sorry ya kayak kemarin gue tuh hari Jumat seharusnya tuh mau ngetek. Cuman ternyata berangkat ke radionya tuh agak telat. Terus satu minggunya juga nggak ke radio. Gue bilang kalau mau ngetek di rumah aja tuh takutnya suaranya nggak sebagus sekarang atau nggak sebagus yang kemarin hari Kamis. Nah hari Senin, nah sama kejadiannya. Telat juga, nggak telat sih maksudnya. Enaknya kan ya kalau misalnya kan gue siaran jam 4. Nah, kalau mau ngetek tuh kayak jam 3 atau gimana. Nah, kayak sekarang aja nih gue Selasa pas banget nih ngeteknya jam 3 sore lewat 32 menit. Jadi kayaknya gue nggak bakal 30 menit pas tuh gak akan tuh. Kayaknya gue bakal 25 menitan aja. Jadi gue bakal lebih besok-besok tuh kayak dari rumah ya dari Bekasi jam 2 tank udah harus berangkat gitu kan ke radio gitu. Jadi biar bisa ngetek dulu, terus juga bisa rapi-rapi kayak misalnya cuci muka ngapain dulu, terus bisa siarannya tepat waktu jam 4 gitu kan. Jadi nggak terburu-buru atau kayak gimana lebih enak gitu kan. Cuma kadang ada kendalanya aja mau berangkat jam 2 kayak aduh panas banget atau gimana gitu. Tapi hari ini di hari Selasa 27 Desember 2022, ih gila nggak terasa ya. Sekitar 4 hari lagi bakal tahun baru 2023. Kira-kira udah tahu mau kemananya, mau sama siapanya. Kayaknya paling aman ya pergi ya sama teman-teman gak sih? Teman-teman, saudara gitu kan. Itu udah paling aman banget gitu sama sepupu-sepupu. Cuman kalau kamu kira-kira belum tahu mau kemana gitu kan, mungkin juga bagus tuh sama pacar. Ada nih sepupu gue, biasanya nih sepupu gue gila kita kayak growing up bareng bersama sepantaran, sering nginep kalau tahun baru sering bareng, ada apalah final champion, final Piala Dunia, Euro gitu, kadang suka bareng gitu. Sekarang gara-gara dia sudah menikah gitu kan, gue tanyain, tahun baru kemana? Ini kayaknya mau di Kuningan gitu. Ya sudah kita sudah tidak bersama lagi karena beliau sudah menikah. Jadi di tahun barunya ya agenda baru lah ya. Staycation staycation lucu gitu kan, cuman ya udahlah ya gue mau mendoakan yang terbaik aja. Atau kalau dia menghabiskan eh waktu-waktunya atau malam tahun barunya bersama dengan jodohnya itu, nanti kan gue juga bakal kecipratan gitu kan, dapat ponakan baru, dapat Menimor lah pokoknya. Siapa tahu nanti pas lagi kayak ada ponakan baru gitu kan, lahiran atau gimana, datang teman-temannya, datang siapa keluarganya, ih bisa kenalan bisa apa gitu kali. Aduh ya Tuhan. Cuman ini nih hari ini tadi tuh gue tuh ya, semalam itu gue tuh tidur tuh kayak jam 2 atau jam berapa gitu. Padahal udah tahu jam 9 paginya gue tuh ada tes akademik dan akhlak gitu, nilai-nilai dari BUMN gitu ya. Kan gue ikut rekruter bersamanya BUMN yang kedua ini kan. Nah gue ikut nih. Nah tapi gue tidurnya semalam jam 2. Dan hasil gue bangun tuh jam 9 gitu. Jadi pokoknya gue tidak sempat dulu kayak pagi-pagi buka jendela, nyapu rumah dulu. Enggak, pokoknya gue bangun langsung ke meja kerja, langsung deh tuh gue ngerjain gitu kan. Terus kayak gue merasa ya, nggak tahu ya, mungkin gara-gara otak ini sudah lama tidak terpakai gitu di apa namanya, di performa tertingginya. Kayak terakhir gue pakai tuh waktu gue SMP gitu. Waktu gue SMA tuh udah tidak terlalu dipakai, kuliah juga masih gitu ya. Pokoknya performa tertingginya itu dipakai waktu SMP. Nah kali ini gue merasakan sekali kayak gue bilang wah anjir nih, gue otak gue dipacu lagi untuk bekerja di performa terbaiknya. Dan ya gue harap aja sih apa yang gue kerjain tadi gue pede dan bisa lolos lah ya ke babak selanjutnya gitu kan. Kita berdoa aja. Mungkin teman-teman juga ada yang kayak gitu kan. Wah gila keren banget sih lu kalau emang minimal lu udah ikut aja ya. Maksudnya aware gitu kan buat ikut itu tuh udah keren banget menurut gue. Karena kan kayak orang ada yang kayak oke sibuk kerja atau apa jadi nggak mau ikut atau kayak gimana, padahal ini gratis juga. Dan ternyata kayak apa ya namanya, sedikit-sedikit dari rekruter BUMN yang pertama dan yang kedua tuh ada perubahan-perubahan. Jadi kayak menurut gua sebagai pesertanya ada perubahan yang downgrade gitu. Karena yang awalnya rekruter pertama tuh tiga tiga lowongan lo bisa pilih. Nah kalau sekarang cuma satu. Cuman mungkin kan dari pihak Human Capital Indonesia-nya itu apa, Forum Human Capital Indonesia-nya itu mungkin menurut dia nih rekruter kedua ini adalah dia upgrade gitu. Jadi yang sebelumnya 3 posisi jadi kayak cuma 1 posisi aja, membuka peluang lebih buat yang lain atau kayak gimana gitu kan. Hmm, ya kita sama-sama berdoa kalau yang mau apa namanya, yang ikut semoga emang beneran
bisa keterima. Kalau gue sih doanya adalah semoga dikasih yang terbaik aja sama Tuhan kan, karena Tuhan yang tahu deh yang baiknya gimana gitu. Takutnya kalau gue minta-minta kayak misalkan, maunya di sini aja, tapi ternyata menurut Tuhan tuh nggak bagus kalau lu di situ. Nanti lu malah kayak penempatannya jauh, gak deket rumah, nggak deket sama orang tua atau kayak gimana gitu kan. Itu bener banget sih menurut gue. Dan apalagi ya, ini kayak ada sesuatu pembahasan yang pengen gue bahas banget banget banget. Karena kayak dari kemarin-kemarin kayak gue kepikiran, wah ini kayak bagus deh kalau memang kita mau ngomongin atau gimana gitu kan. Dan kita coba aja deh, beneran bisa kegapai lagi kan, kebahas apa enggak. Ini sambil gue, sorry ya kalau misalnya tadi ngawang-ngawang nih sambil buka Instagram, maksudnya apa yang tadi mau gue bahas. Nah ini mau gue iniin gitu, mau gue breakdown. Jadi kemarin kan maksudnya di akhir tahun ini Forbes, maksudnya di masuk kuartal keempat, Forbes Indonesia tuh udah ngeluarin top 50 richest Indonesia gitu kan, Indonesia 50 richest. Nah ini unik banget loh gitu. Masalahnya sebelumnya waktu di kuartal kedua itu gue emang udah apa namanya, udah merhatiin ini banget gitu. Jadi kan kayak gue lagi mau lulus gitu kan, lagi sidang-sidang gitu kan, lagi ini. Nah terus gue buka-buka ini buat motivasi gue gitu kan. Gue bilang, wah nih gue mau segini nih, ini orang terkaya Indonesia nih, dia masuk jadi orang terkaya di umur segini. Nah jadi kayak umur gue 25 gitu kan, yang lulusnya agak telat gitu kan, gue masih punya kesempatan buat segini tahun buat mencapai jadi orang terkaya di Indonesia gitu. Jadi jangan sedih, jangan ragu, jangan bimbang gitu kan. Itu pikiran gue sih. Nah ternyata di kuartal keempat ini di akhir tahun keluarlah yang baru kan, top 50 yang baru nih. Ini gue nggak tahu ya, barusan tuh gue di Instagram kayak kemarin gue lihat nih ya, kayak gue lihat di Instagram Motion Radio Jakarta 97,5 FM. Ini tuh ada highlightnya kayak gini, keren, Lau Tak Wong jadi orang terkaya di Indonesia. Nah gue baca captionnya dulu ya. Lau Tak Wong jadi orang ini, correct me if I'm wrong kalau misalnya gue salah pronunciation-nya gitu ya. Jadi orang terkaya di Indonesia. Yep, Lau Tak Wong menggeser posisi Budi Hartono dan Michael Hartono yang telah bertahun-tahun menempati peringkat pertama orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan data real-time Forbes Billionaire List, kekayaan Lau Tak Wong per hari Minggu 25 Desember, berarti waktu Natal ya kemarin, mencapai 25,2 miliar US dollar atau setara dengan 393,12 triliun rupiah. Waduh, ini kalau gue tahu ya, sebelumnya emang sekarang gue lihat di websitenya Forbes Indonesia gitu kan. Lau Tak Wong ini emang tiba-tiba sebelumnya tuh waktu kuartal kedua gue lihat tuh nggak ada nih namanya. Maksudnya mungkin ada gitu bukan di 10 besar gitu kan. Yang kalau gue inget tuh kemarin tuh masih peringkat 2-nya adalah Anthony Salim gitu kan, dari Salim Group. Nah cuman kalau yang sekarang nih yang terupdate itu peringkat pertamanya masih Robert Budi dan Michael Hartono yang peringkat pertamanya dengan total kekayaan tuh 47,7 billion dollar US dollar, berarti 47,7 miliar dolar gitu kan. Terus nomor keduanya baru nih Bapak Lau Tak Wong ini dengan total kekayaan 12,1 billion US dollar. Oh di sini ada perbedaan nih ya di website sama di Instagram ya. Kalau di Instagramnya Emotion bilang katanya total kekayaannya kemarin tanggal waktu Natal 25 Desember 25,2 miliar. Sedangkan di Forbes Indonesia itu 12,1. Ya mungkin nggak tahu ya, bisa dikali 2 dalam beberapa minggu atau beberapa hari gitu kan. Cuman Bapak Lau Tak Wong ini dia tuh berusia 74 tahun cuy. Jadi kalau kita tahu mungkin orang-orang tuh biasanya kayak meninggal tuh di umur 63, karena kan ngikutin kayak misalnya yang beragama muslim adalah ngikutin nabinya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad aja meninggal juga di umur 63. Jadi umat-umatnya rata-rata ya bakal meninggal tuh di umur 63 juga. Kalau misalnya ada yang lewat berarti lu harus bersyukur banyak karena lu dikasih waktu lebih sama Tuhan gitu kan. Terus yang gue tahu lagi dari seorang profil Lau Tak Wong ini kan, sempat gue cari-cari juga ya kemarin. Nah ternyata ini tuh dia menjadi bisa masuk jadi 2 besar atau nomor 1 versi Motion tadi
Ini gara-gara dia adalah masuk semua kekayaannya di industri batu bara, yang mana kita tahu emang industri batu bara ini di tahun ini tuh lagi wow 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 banget gitu ya. Mungkin gara-gara Rusia, Ukraina juga jadinya kan kayak pasokan energi yang tadinya mungkin dari Rusia atau kayak gimana di-cut gitu kan, terus jadinya orangnya pada beli batu bara nih, salah satunya ke Indonesia gitu kan. Jadi emang harganya tuh lagi mantep-mantep banget gitu. Jadi buat kamu mungkin kalau yang mau masuk sekarang ke batu bara tuh, ada yang bilang ya, ini gue iklan di lihat-lihat di iklan gitu, itu tuh dibilangnya emang kayak, "Oh ini apa udah telat atau belum?" Gitu kan. Karena emang kayak kemarin tuh sebelum-sebelumnya gue ingat banget bulan Mei ya, Indo Tambang Megahnya aja nih, misalnya gue hari Senin tuh lihat tuh harganya 35.000 gitu per satu lotnya. Terus tiba-tiba kayak di hari Jumatnya udah naik 40.000. Jadi tuh untuk naik 5.000 poin itu cuman semudah itu, cuman seminggu aja. Jadi kalau lo emang kayak mau main eh bukan buat investasi jangka panjang, emang cuman buat memain nyari keuntungan dari fluktuatif naik turun itu keren banget sih, bisa banget ya. Nah di sektor batu bara itu, dan apalagi emang gue tahu juga kemarin kayak oh sebelumnya banyak juga yang balik lagi ngambil berinvest di perusahaan batu baranya, Bakri Group gitu kan. Banyak tuh ya, kalau nggak salah yang di Barito pas, iya Barito Pacific itu. Nah terus juga kayak banyak juga kayak perusahaan apa maksudnya, konglomerat atau misalkan apa ya, kalau di Rusia apa sih namanya tuh, bentar ya gue cari nih, kayak pemilik Chelsea kemarin kan namanya, dia tuh ini apa namanya, eh oligarki. Susah banget sih keluar namanya gitu. Kayak orang, maksudnya orang-orang kaya Indonesia atau oligarki Indonesia itu malah ada yang bikin perusahaan batu bara. Contohnya kayak Indika, gue ingat banget nih kan ada dulu Indika Radio gitu kan. Terus eh salah satu ownernya itu jadi bikin juga Net TV barengan sama Wisnu Tama. Ternyata dibikin juga perusahaan batu bara, dan emang cuannya mungkin lagi tahun ini tuh lagi segitu-gitunya gitu. Dan ada juga performa gitu, kayak gue kemarin ngebandingin, oh iya yang perusahaan baru performa untuk ngambil batu baranya dalam setahun tuh segini, sedangkan yang paling gede itu kalau nggak salah apa ya, Bukit Asam nomor 2, nomor 1 Indo Tambang Megahnya gitu. Correct me if I'm wrong gitu. Ini gue kayak cuman gue lagi browsing, nggak gue catat atau gimana. Jadi cuman gue ingat, nggak terlalu gue perhatiin, dan sekarang main gue sebutin aja gitu. Terus juga yang ininya apa? Naiknya sahamnya paling, persentasenya paling tinggi adalah nggak salah Adaro gitu kan. Wah, makanya di sini di Forbes, website Forbes Indonesia, kalau kita tahu kan Adaro kan yang punya kan ini ya keluarganya Bapak Erick Thohir ya. Erick Thohir gitu kan. Nah ini masuk ke nomor 9 nih Bapak Gabriel Thohir ya kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong ya. Di sini sih ditulisnya Thohir doang gitu. Dan gue tahu juga karena Bapak ini dia juga ngebeli sahamnya Gojek 1% apa 10% gitu. Lupa gue. Makanya gue waktu itu kayak gue percaya banget sama Gojek karena yang megang kan salah satu orang bener gitu. Maksudnya kayak misalnya nih di drama Korea gitu ya, Itaewon Class, di mana waktu itu ada kayak wah ternyata perusahaan startup baru ini ada orang loh yang mau apa namanya investasi, dan tuh orang terpercaya banget, makanya investor-investor kecil lainnya juga mau ikut invest gitu. Nah gue tuh sekarang lagi kayak gini, ternyata adalah gue yang merugi karena harganya waktu itu gue beli lagi di 300 gitu kan, apa 280. Nah sekarang terjun bebas. Tadi banget gue lihat Gojek itu 91 poinnya. Cuman gue inget juga kata orang nih, bilang selama belum lu jual itu ini apa, eh inian lo, nah itu lo belum ngerugi. Jadi yang mending gue bilang udah gue jangan jual dulu. Kalau gue jual gue fix rugi, karena tapi kalau misalnya gue nggak jual ya mungkin 10 tahun lagi atau gimana mungkin jadi gede gitu kan, you don't know gitu kan. Terus makanya kita coba lihat dulu nih Forbes top 50. Gue bacain dulu yang top ininya, top 10-nya gitu. Yang pertama ini versi websitenya Forbes.com, Indonesian Billionaires. Robert Budi dan Michael Hartono masih di peringkat pertama dengan 47,7 miliar US dollar.
Terus yang tadi nomor 2 Lau Tak Kwong dengan 12,1 miliar dolar US dollar di umur 74 tahun. Terus nomor 3 ada dari Wijaya Family 10,8 miliar dolar. Terus yang nomor 4 ada Bapak Sri Prakas Lohia dengan total kekayaan 7,7 miliar dolar. Ini Bapak Sri Prakash ini kan di bidang petrokimia ya, mungkin kayak plastik-plastik gitu. Sebelumnya juga nih di peringkat nomor 3 nih, gue ingat banget. Nah sekarang Bapak Antoni Salim dari Dofood atau Salim Group yang tadinya di peringkat 2 ternyata di akhir tahun ini turun 5 gitu. Dan kemarin juga kalau nggak salah entah di kuartal 3 apa 2 gitu mencatatkan untuk pertama kalinya tuh merugi saham Indofood gitu kan, yang sebelumnya tuh nggak pernah nggak untung. Nah tapi ini akhirnya baru pertama kali bukan yang nggak dapat keuntungan tapi malah merugi gitu. Mungkin ada dampak juga dari Ukraina yang menjadi produsen gandum global gitu kan. Ini nggak tahu ya, ini cuman gue yang cuman dari searching gitu doang, jadi nobody gitu kan. Terus Antoni Salim dengan total kekayaan 7,5 miliar dolar di umur 73 tahun. Kalau tadi Bapak Sri Prakash Lohia tuh di umur 70 tahun. Nah nomor 6 nih yang selalu gue lewatin kantornya tendean gitu. Oh iya nih, gue ada yang ngomong lagi soal tendean ya, nggak tahu. Gue udah emang tahu gitu kalau tendean itu emang jalannya tuh kayak wah lama-lama menyempit atau kayak gimana. Apalagi kesal banget kalau misalnya tiba-tiba ada penggalian apa gitu, perbaikan jalan atau kayak gimana gitu. Gue emang tahu kayak ya udah macet gitu. Tapi karena gue sekarang merasakan gitu, gue tahu emang beneran macet seenggak enak itu gitu tendean. Ada Bapak Hairul Tanjung di peringkat 6 sebagai salah satu ini mungkin kita bisa ini juga ya mengidolakan gitu. Dan karena kayak dia si anak singkong gitu dengan bukunya yang awalnya zaman waktu ngampus atau gimana dia coba jual beli alat-alat kedokteran gitu kan. Akhirnya sekarang gila udah keren banget, udah punya TV, punya apa, media, bank, hotel, mall, dan juga yang terakhir terbaru tuh kalau nggak salah CT Group itu membeli sahamnya Garuda Indonesia kan. Nah kayaknya aja semoga ya Garuda Indonesia jadi bener nih performanya di Bapak mantan Menteri Ekonomi di zamannya SBY kan. Bapak Hairul Tanjung dengan total kekayaan 5,2 miliar dolar di umur 60 tahun. Terus nomor 7 ada Prajogo Pangestu. Bapak Prajogo Pangestu dengan total kekayaan 5,1 miliar dolar di umur 78 tahun. Nomor 8 ada Bunjamin Setiawan di 4,8 miliar US dollar di umur 89 tahun. Nomor 9 tadi ada Bapak Gabriel Thohir di 4,2 miliar dolar di umur 70 tahun. Dan nomor 10 terakhir nih di top 10 adalah Bapak Joko Susanto di 4,1 miliar dolar di umur 72 tahun. Nah kalau kita tahu dari top 10 ini aja, ini yang paling muda adalah Bapak Hairul Tanjung di umur 60 tahun. Jadi kalau misalnya lu sekarang umur 25 berarti lu masih punya kesempatan 35 tahun lagi untuk masuk di top 10 orang terkaya di Indonesia gitu kan. Jangan sedih, jangan ragu, jangan bimbang gitu kan. Terus ya kita lihat lagi ya. Sekarang dari peringkat 11 sampai peringkat 20. Ada Bakhtiar Karim dengan 4 miliar dolar di umur 65. Ada Jogi Hendra Atmajaya di peringkat 12 di total kekayaan 3,95 miliar US dollar di umur 76 tahun. Nomor 13 ada Wijono dan Hermanto Tanoko dengan total kekayaan 3,6 miliar dolar. Terus nomor 14 ada Susilo Wonowijoyo di total kekayaan 3,5 miliar dolar di umur 66 tahun. Nomor 57 dari Garibaldi Thohir dengan total kekayaan 3,45 miliar dolar di umur yang ini nge-freeze lagi, di umur ke 57 tahun. Terus nomor 16 adalah Theodor Rahmat di total kekayaan 3,3 miliar dolar di umur 79 tahun. Nomor 17 adalah Martua Sitorus di total kekayaan 3,1 miliar dolar di umur 62 tahun. Ini kalau nggak salah di ini industri itu tuh kelapa sawit gitu, jadi minyak gitu kan. Terus nomor 18 Sukanto Tanoko dengan total 2,9 miliar US dollar di umur 73. Terus ada Edi Kusnadi Sariatmaja di
total kekayaan 2,4 miliar dolar di umur 69 tahun. Nah, ini nomor 20 adalah orang yang paling muda yang masuk di jajaran 50 orang terkaya di Indonesia, yaitu Bapak Kaliandra Vanggiono di umur 46 tahun. Berarti gue kalau mau kayak gini masih ada 21 umur gue lagi 21 tahun lagi untuk mencapai 20 orang terkaya di Indonesia gitu kan. Dengan total kekayaan 2,2 miliar US dollar. Terus ini ada Dewi Kam. Ini kayaknya cewek pertama nih yang masuk ya. Di 2 miliar dolar di umur 72. Nomor 22 ada Peter Sondah di total kekayaan 1,9 miliar dolar di umur 72 tahun. Nomor 23 ada Otto Toto Sugiri di 1,88 miliar US dollar di umur 69. Terus ada Bambang Sutantio di total kekayaan 1,85 miliar dolar di umur 64 tahun. Terus nomor 25 ada Edwin Surajaya di total kekayaan 1,8 miliar dolar di umur 73 tahun. Nomor 26 ada Putra Sampurna di 1,7 miliar dolar di umur 75. Terus ada Hamami Family di 1,6 miliar dolar. Terus nomor 28. Nah, ini masuk yang juga nih termuda nomor 2 kayaknya ya. Arini Subianto 1,5 miliar dolar di umur 52 tahun dan seorang perempuan. Jadi ini ada bukannya apa ya? Kan keren, sebuah achievement gitu. Terus nomor 29 Mohtar Yadi di 1,45 miliar dolar di umur 93 tahun. Terus Irwan Hidayat di 1,35 miliar dolar di umur 75 tahun di top 30. Kita masuk ke 31 sampai nanti di 50 ada Kiki Barki di 1,3 miliar dolar di umur 83. Edi Sugianto di posisi 32 dengan 1,27 miliar dolar di umur 76. Ada Ciputra Family di peringkat 33 dengan 1,25 miliar dolar. Sugiarto Adikusumo nomor 34 di 1,22 miliar dolar di umur 84 tahun. Nomor 35 ada Jerry Enji di 1,2 miliar dolar di umur 57. Lim Haryanto Wijaya Sarwano di 1,12 miliar dolar di peringkat 36 di umur 94 tahun. Terus ada Murdayapo di peringkat berapa nih? Nge-freeze lagi. Di peringkat 37 dengan 1 miliar,11 US dollar di umur 81 tahun. Usodo Angko Subroto nomor 38 di umur 67 tahun 1,1 miliar dolar. Nomor 39 ada Bapak Hari Tanusudibio ya, pemilik MNC Group dan juga ketua Partai Perindo dengan total kekayaan 1,09 miliar dolar di umur 57 tahun. Ini kalau nggak salah nih turun nih. Sebelumnya masuknya belas-belasan atau 20 gitu. Terus di nomor 40 ada Hussein Joyonegoro di 1 miliar,08 US dollar di umur 73 tahun. Kita masuk di 10 terakhir ada Ganju Hyang 1,07 miliar dolar di umur 79 di posisi 41. Posisi 42 Winarko Sulistyo 1,06 miliar dolar di umur 77. Nah, ini dia ada Bapak Manoj Punjabi di nomor 43. Umur 50 berarti termuda nomor 2 karena termuda pertama umur 49, Bapak Manoj umur 50. Termuda nomor 2 di jajaran 50 orang terkaya di Indonesia. Dengan total kekayaan 1 miliar,05 US dollar. Dan ini keren banget. Berkat film KKN Desa Penari ya, kalau kita tahu ya, menjadi film Indonesia dengan penonton terbanyak di tahun 2022. Keputusannya tepat, yang tadinya mau dirilis 2020 akhirnya diundur aja sampai pandemi membaik biar orang-orang bisa nonton ke TV dan mencahin rekor hampir 10 juta, hampir setara Avengers di Indonesia gitu kan. Dan akhirnya mau ngeluarin lagi yang versi extended 3 jam, kan gokil ya. Dan gara-gara film itu masuk jajaran 50 orang terkaya di Indonesia cuy. Marina Budiman di 1,04 miliar dolar di umur 61. Haryanto Cipto Diharjo di peringkat 45 dengan 1,02 di umur 59 tahun. Terus ada 46, ini ada Sumadek Agung Waspodo Sujonto di 1 miliar dolar di umur 66 tahun. 5 terakhir 47 Alexandra Teja dengan 955 juta dolar di umur 77. Syamsul Nur Salim 48 di 940 juta dolar di di umur 80 tahun. Edi Kuarti di 49 dengan total kekayaan 930 juta dolar di umur 71. Dan yang terakhir di urutan 50
Arming Hanafia di total kekayaan 885 juta dolar di umur 66 tahun. Waduh, segitu ya. Tadi tuh yang gue bilang kayak beberapa ini ada yang gue tahu, ada juga yang gue nggak tahu. Gue tahu industrinya, ada juga enggak. Cuman kita bacain, kita dengerin ini adalah sebagai motivasi ya. Jadi mana mungkin kalau kita masih muda sekarang ya wajar lah masih miskin. Kalau yang kaya, wow gila lu keren gitu. Cuman ya berarti kita yang muda kalau mau masuk cita-cita mau masuk top 40 keren banget boleh, atau lu mau masuk dulu 30 under 30 boleh ya, boleh, itu semua jadiin motivasi sih saran gue. Oke deh segitu dulu, ini udah jam 4 kurang 3 menit gue udah mau masuk studio dan kita udah ngetek di 25 menit. Thank you so much semuanya yang udah dengerin, yang udah nemenin ya, ngobrol-ngobrol nanti kita boleh ya. Tapi before that gue mau ngucapin selamat tahun baru, yang mau tahun baru mau kira-kira mau kemana gitu kan. Semoga happy ya tahun barunya nggak sendiri gitu. Oke deh, thank you teman-teman. Dadah, have a nice day everyone. God bless you all.